Tips menulis kerangka pemikiran. Selain landasan atau kerangka teoritis, ada juga kerangka pemikiran loh sobat. Kerangka berpikir berasal dari kumpulan pertanyaan dalam rumusan masalah. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai alur pemikiran penelitian atau dapat berbentuk bagan atau diagram yang menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam sebuah penelitian. Sebab ini menjadi landasan dalam membuat hipotesis atau dugaan sementara loh sobat. Dalam membuat kerangka-kerangka berpikir, kamu bisa melakukan langkah berikut ya sobat. Pertama, menetapkan variabel yang lebih rinci. Variabel itu semacam fenomena tidak tetap yang biasanya diturunkan dari judul penelitian kamu sobat. Misalnya, judul penelitian kamu pengaruh tingkat pendidikan dan lamanya bekerja terhadap kinerja karyawan pada kantor notaris Adi Perkasa. Nah, dari judul penelitian tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa variabel. Variabel independen atau bebas atau X1 tingkat pendidikan. Variabel independen atau bebas atau X2 masa kerja. Variabel dependen atau terikat atau Y1 kinerja karyawan. Kedua, membaca buku dan penelitian yang relevan dan mendukung variabel yang akan diteliti. Ketiga, menjelaskan teori-teori mengenai variabel yang akan diteliti secara deduktif. Maksudnya, teori-teorinya dijelaskan dari umum ke khusus ya. Keempat, menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Agar teori dan hasil penelitian kamu dapat dijelaskan secara kritis, kamu harus memberikan argumen secara teoritis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalahmu sobat. Kelima, melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Kamu bisa mengkombinasikan teori yang satu dan yang lain. Jika terlalu luas, dapat kamu reduksi kembali ya. Keenam, menyusun kerangka berpikir. Ketujuh, mengambil kesimpulan sementara atau hipotesis. Karena hasil dari kerangka berpikir adalah bagian atau diagram, teori-teori, variabel-variabel, dan rumusan masalah yang sudah kamu tentukan harus dituangkan ke dalam bagian atau diagramnya ya. Berikut contohnya. H1. Terdapat pengaruh kompetensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit koperasi berkah laksana. H2. Terdapat pengaruh independensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit koperasi berkah laksana. H3. Terdapat pengaruh kompetensi dan independensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit koperasi berkah laksana. Nah, itu dia langkah yang bisa kamu lakukan untuk membuat kerangka berpikir. Untuk contoh selengkapnya, sobat bisa klik tautan yang ada di kolom deskripsi ya.